Bersama Kakak Ica dan iya ampun. Oke adik-adik, hari ini siapa yang bangun pagi? Coba angkat tangan. Saya. Udah mandi atau masih belum mandi tapi udah mau ibadah? Coba angkat tangan. Wah, luar biasa. Oke, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, semuanya sikap doa yang benar. Kunci tangan, tutup mata. Nanti doa akan dipimpin oleh Kakak Queen. Kunci tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas penyembah dan pujian kami. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Sambil kita tepuk tangan. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Sekali lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Oke. Wah, capek? Silakan duduk. Oke adik-adik, siapkan hati yuk. Kita mau datang menyembah Tuhan.
mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jesus Tuhan kau ajaib. Yuk adik-adik kita belajar lagu ini. Sama-sama kita nyanyi dan kita katakan dengan iman kita mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Apa kabar adik-adik semuanya? Gimana Kak Jah? Apa kabarnya? Baik Kak. Baik, oke. Udah selesai ujian ya? Udah. Mau naik SMP? Oke. Mau? Elang. Iya. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Cia apa kabarnya? Baik dong Kak. Baik ya. Udah mau SMP ya sekarang? Iya Kak. Kamu tingginya udah hampir, udah sama-sama Kak Jeki. Kak Cia, udah pernah naik pesawat belum sih? Udah Kak. Adik-adik udah pernah naik pesawat belum? Ada yang udah, ada yang belum. Gak apa-apa ya. Pengalaman naik pesawat gimana sih Kak? Takut gak sih? Udah sih, jadi kita cuma duduk. Cuman duduk gitu ya? Tapi kan dia di atas, kalau nggak takut gitu kalau dia jatuh atau gimana? Enggak ya? Oke. Nah, kenapa sih Kak Jiki tanya-tanya pernah naik pesawat atau enggak? Hari ini kreativitasnya kita mau membuat pesawat. Oke. Nah, ini ada beberapa pesawat yang sudah Kak Jiki bikin. Nanti gimana cara membuatnya? Nah, yuk kita sama-sama siapin. Bahan yang diperlukan adalah kertas origami. Oke, kalau ada gunting kalian bisa siapin gunting. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah pakai gunting. Nanti kita robek aja sendiri pakai tangan, ya. Pertama-tama ini Kak, mau warna apa? Pink atau mau itu Jo? Oke, Kak Jeki mau ambil warna pink deh kalau kayak gitu. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah kertasnya dilipat. Coba Kak, iya dilipat 2 begitu. Oke. Adik-adik ikutin ya yang di rumah ya. Lipat 2 dulu. Ya, jadi bentuk segitiga. Oke, bentuk segitiga begini. Kalau sudah, lipat lagi kebalikannya.
dibuka terus dilipat lagi. Nih, ya begitu Kak. Oke, kalau sudah kita lipat lagi persegi panjang. Ini pokoknya mainannya ngelipat gitu ya. Sudah? Begini, kalau sudah kita buka, ganti beliknya lagi dilipat. Wah, Kak ini kenapa lipat-lipat semua? Iya, kita mainnya ngelipat gitu ya. Sudah? Kalau sudah, kalian perhatikan, ini kan ada bentuk segitiga nih. Nah, yang segitiga ini kita tahan. Terus, ya. Iya. Oke. Adik-adik jadi bentuknya begini. Kak Caca bisa? Oke. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita lipat lagi begini. Iya. Pas di tengah-tengahnya ya, ngelipatnya ya. Iya, jadi begini. Oke. Terus, kalau sudah, sebelahnya juga dilipat lagi. Gini. Bisa Kaca? Oke, jadinya begini. Ya. Sudah? Kalau sudah, diapain ya kalau sudah? Nah, yang penting adik-adik udah bikin begini dulu ya. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita buka. Kita buka. Terus jangan sampai terbuka semuanya. Kalau sudah dibuka begini, terus kita lipat. Lipat begini. Ini agak susah di sininya ya, tapi pasti bisa lah. Susah-susah gampang. Jadi adik-adik begini nih, bikin bawahnya dulu begini, dilipat, kalau sudah atasnya juga dilipat, gini, nih, nah ya, jadinya begini ya, adik-adik ya, jadi dilipat seperti ini, udah Kak? Oke. Kalau sudah, baliknya juga nih kita bikin begitu ya, dilipat juga. Jadi ini dibuka dulu, terus ini dilipat. Ya. Nanti kalau kalian susah, Kak Jeki kasih link YouTube-nya ya. WA Kak Jeki ya yang susah ya bikinnya. Terus nanti yang satunya juga kayak gitu. Nah, jadi Kak, oke. Jadinya begini ya adik-adik ya. Nih, jadinya begini, oke. Ini ada yang begini, ini ada yang begini, ya. Kalau sudah, nih, ini kayak bikin burung deh. Burungnya diginiin loh, ini udah jadi burung nih kalau ini nih. Tuh. Burung juga begini ya. Tapi kita nggak mau bikin burung kan, kita mau bikinnya pesawat. Ayo Kak Jeki, jangan gagal fokus ya. Oke, kalau sudah adik-adik, kalau sudah kita bikin begini, nah yang mana tadi? Ini kan, sudah kan? Ini kita lipat begini. Terus yang satu juga lipat begini. Kalau sudah lipat begini ya.
udah lipat begini. Kalau kalian sudah lipat begini, kalian buka satunya, buka begini Kak. Nih, ini, iya, begini, dilipat begini. Tuh. Udah, jadi begini. Ini kan dibuka, terus ini masuk begini kan. Nah, gini deh, oke? Jadi masuk begini ya adik-adik ya, semuanya ya udah. Kalau sudah, nih, kalau sudah begini, nih dua-duanya udah begini, ya. Jadi Kak, sudah jadi? Oke. Kalau sudah jadi begini, kemudian kita buka begini, begini, ya. Jadi, oke, kita buka begini, yang satu dilipat lagi, kita buka begini, terus begini, dilipat begini maksudnya, oke. Nah begini, ya. Oke, sudah. Terus ini ya, udah begini. Ini yang ini kita lipat, yang ini kita lipat. Ini lipat begini. Nah, gini. Nah, ini kita lipat begini. Yang ini juga kita lipat begini. Oke. Dulu ya. Yang ini kita lipat begini, ini kita lipat lagi begini. Oke. Sudah. Kalau sudah dilipat begini, ini dibuka. Terus ini dibuka begini ya adik-adik ya. Nah ini udah, ini jadi sayapnya nih. Ini udah jadi sayapnya. Ekornya gimana? Ekornya yang sebelah sini kita robek jadi dua. Oke, udah kan? Jadi kita robek jadi dua, ya. Terus kita robek yang satunya, kita robek jadi dua. Dia yang sebelah itu salah ya. Ininya begini, lipatnya. Ini ya. Tunggu ya adik-adik ya. Nih, tunggu ya Kak Cai ya. Oh iya. Nah, kedengeran nggak? Sudah? Kalau sudah begini, ini dilipat, udah dirobek kan? Kemudian dia dilipat ke atas begini, ya. Terus dilipat ke, oke. Nah, jadi deh pesawatnya. Oke ya, kalau kita salah ngelipat nanti nggak jadi, tapi ini jadi. Oke, adik-adik, jadilah pesawatnya. Nanti kalau yang mau bikin terus kesusahan bikinnya, kalian bisa mundur-mundurin lagi atau nanti minta link YouTube-nya ke Kak Jeki ya, biar kalian bisa bikin ini. Oke, asik kan Kak Ca? Jangan takut naik pesawat ya, nggak apa-apa. Kalau naik di pesawat kita berdoa aja. Kak, nggak takut jatuh? Ya udahlah, kalau udah di atas kita berdoa aja sama Tuhan ya. Kan Tuhan menyertai kita. Oke? Sampai ketemu lagi di kreativitas berikutnya. Jangan lupa bikin terus difoto ya, kirim ke Kak Jeki. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya Kak Ca ya? Oke, just dulu kita. Bye-bye. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Jeki bisa ketemu dengan kalian. Dan Kak Jeki terus berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat tanpa kurang satu apapun juga dan dihindarkan dari virus corona. Nah, sebelum Kak Jeki mau cerita sama adik-adik,
dan kita baca kebenaran firman Tuhan. Kak Jeki mau ingetin sekali lagi sama adik-adik yang Kak Jeki sayangi, yang Kak Jeki cintai, dimanapun kalian berada, ingat ya, COVID itu belum berlalu dari bangsa Indonesia, juga belum berlalu dari kota Manado. Jadi Kak Jeki ingetin untuk kalian selalu jangan lupa pakai masker kalau kalian pergi kemana aja. Kalau bisa nggak usah pergi, lebih bagus pilih tinggal di rumah. Kemudian selain pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer. Kalian sering-seringlah pakai hand sanitizer. Kalau kalian di rumah, cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Tapi kalau nggak ada, sering-sering pakai hand sanitizer ya. Ya kalau di rumah mah banyak lah ya, air. Terus jangan lupa pakai sabun cuci tangannya. Jangan cuma air doang. Kalau air doang ya kumannya nggak hilang semuanya gitu ya. Jadi pakai sabun. Terus yang tidak kalah penting dari itu, kenapa Kak Jeki bawa ini? Ini adalah air mineral. Kak Jeki minta adik-adik banyak-banyaklah minum air putih. Kurangi minum-minuman yang di kaleng-kaleng atau di kemasan-kemasan, itu nggak sehat ya. Terus kadar gulanya tinggi, itu bisa memicu kalian untuk kalian lebih gampang kena virus corona. Oke, jadi banyak-banyaklah minum air putih, itu lebih sehat buat kita semuanya. Dan jangan lupa kalian berjemur, main di luar rumah sendirian nggak apa-apa, sama adiknya juga boleh. Kayak gitu, yang penting kalian kena sinar matahari. Itu membantu kalian meningkatkan vitamin D dalam tubuh kalian. Oke? Kak Jeki berharap dan Kak Jeki terus berdoa buat kalian semua. Kak Jeki gak mau ada adik-adiknya Kak Jeki yang kena virus corona. Kenapa Kak Jeki hari ini agak bawel tentang pakai masker, tentang cuci tangan, terus sering-sering pakai hand sanitizer kalau di luar? Karena kenapa? Per hari ini tanggal 24 Juni, jadi Kak Jeki tappingnya ini tanggal 24 Juni, itu adik-adik sudah ada 758 anak yang terkonfirmasi kena virus corona. Ini bukan hal yang main-main, ini hal yang serius, dan Kak Jeki berharap kalian kalau nggak perlu, sudahlah, nggak usah ke mall, nggak usahlah kumpul-kumpul dulu sama orang-orang kayak gitu. Karena tadi malam Kak Jeki juga dapat kiriman tentang seorang tenaga kesehatan yang dia lagi menangani COVID di kota Manado. Terus dia tuh lagi nanganin anak kecil, anak itu umur 10 tahun. Terus dia bilang dia udah nggak tahan lagi, dia udah nafas juga udah susah, dia pegang tangan itu dokter dan dia bilang udah nggak kuat lagi dok, aku nafasnya udah susah, sambil dia tuh nafasnya satu-satu kayak gitu. Terus mamanya ada di situ, mamanya nangis-nangis, Tuhan kalau bisa sakit ini pindah aja ke saya gitu, jangan ke anak saya. Tapi tetap aja nggak bisa adik-adik. Jadi ini peringatan buat kita semuanya. Yuk, virus corona ini benar-benar ada dan masih ada. Sekarang bahkan varian baru, varian Delta, itu yang banyak kena adalah anak-anak di kota Manado. Jadi sekali lagi Kak Jeki mohon, orang tua juga mohon pengertiannya. Gak usahlah anak-anak dibawa kemana-mana, biar juga anak-anak di rumah dulu. Kita sama-sama jaga. Kalau mau bilang, Kak Jeki terlalu takut lah, nggak apa-apa deh. Yang penting anak-anak saya itu aman. Adik-adiknya Kak Jeki aman di rumah. Nanti kalau semuanya udah berlalu, nggak tahu kapan berlalunya, kita bisa kemana aja. Sepuas-puasnya kita mau pergi juga boleh. Tapi saat ini, yuk please tahan dulu, kalian jangan pergi kemana-mana. Ya, itu pendahuluannya Kak Jeki, karena Kak Jeki sangat-sangat concern dengan yang namanya corona ini. Oke. Sebelum Kak Jeki masuk dalam firman, yuk kita satu dalam doa dulu ya.
Lipat tangan kalian, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang, pagi, hari ini Tuhan. Anak-anak mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah ini menjadi bekal dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak boleh belajar untuk mereka bisa memberi yang terbaik dari apa yang mereka punya. Terima kasih Tuhan, gak bosan-bosan hamba menyampaikan hal ini, dan biarlah ini terus menjadi rema dalam kehidupan setiap adik-adik yang ada dan menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik siap dengar firman Tuhan. Kalau tadi Kak Jiki udah ngomongin tentang protokol kesehatan, dan sekarang Kak Jeki mau baca kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama baca. Jadi hari ini Kak Jeki mau ajak adik-adik kita baca kisahnya ini. Ambil Alkitab kalian, Kak Jeki juga ambil Alkitab Kak Jeki. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Sudah? Kak Jeki tunggu ya. Kalian ambil Alkitab, kita buka sama-sama di Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-19. Judulnya tentang Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Ya. Yuk kita sama-sama baca dan kita lihat apa sih maksud Tuhan sehingga kita diminta untuk belajar tentang hal ini. Ya. Kak Jeki lepas kacamata dulu. Oke. Ya, kita baca sama-sama ya. Ayat yang pertama, sesudah Ishak besar, Tuhan ingin tahu apakah Abraham sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena itu pada suatu hari Tuhan memanggil dia. Abraham, kata Tuhan. Abraham menjawab, saya Tuhan. Tuhan berkata, aku tahu engkau sayang sekali kepada Ishak, anakmu satu-satunya. Aku mau engkau membawa dia ke suatu daerah yang bernama Moria. Di sana kamu harus pergi ke sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Di atas gunung itu persembahkanlah Ishak sebagai korban untuk aku. Wah adik-adik, kan di cerita yang lalu itu Sarah dan juga Abraham ini dia sudah lama sekali tidak memiliki anak. Bahkan udah sangat tua sampai akhirnya Sarah mengandung. Ya itu cerita minggu lalu. Terus ini setelah Ishak tumbuh besar, dia semakin besar, Tuhan bilang untuk memberikan Ishak kepada Tuhan. Wah kira-kira gimana ya adik-adik, udah lama kita menanti-nantikan Ishak. Abraham dan Sarah menantikan anak. Sampai di usia tua mereka udah kakek nenek baru mereka punya anak. Nah setelah anak itu beranjak besar, Tuhan mau untuk Ishak ini diserahkan kepada Tuhan. Kira-kira kalau kita gimana ya? Misalnya adik-adik gini deh, adik-adik punya handphone. Handphone ini adik-adik udah minta lama sekali dari mama papa tapi belum dikasih-kasih. Atau kalian punya mainan apapun, atau kalian punya sepatu, atau kalian punya mobil-mobilan yang sudah lama kalian pingin tapi mama papa bilang enggak, nanti dulu lihat kamu selesai ujian dulu nilainya bagus atau enggak. Kalau nilainya bagus, nanti mama papa mau beliin sepeda misalnya. Atau mama papa beliin kamu handphone yang baru. Karena handphone yang lama udah gak bagus atau udah rusak. Tapi nunggu dulu gitu, kita disuruh sabar nunggu. Kita dalam kita menunggu, adik-adik menunggu itu pasti, ma kapan mau dibeliin? Misalnya mau sepeda nih, ma teman-teman udah pada punya sepeda nih, kapan dibeliin ma? Iya sabar, nanti kalau nilai kamu bagus mama beliin sepeda. Udah nih kita nunggu lagi, ulangan bagus. Mama ini ulangan, aku udah selesai ulangan dan ulangannya bagus. Ulangannya bagus terus mama masih bilang begini,
Oke, ulangan bagus. Nanti tunggu Mama nabung dulu. Ini ya, kalau naik kelas terus nilainya bagus, nanti dibeliin sepeda. Ya Mama, kau tahu selesai ujian nilainya sudah bagus gitu kan. Kita masih disuruh menunggu. Wah, nunggu kita udah gak tahan lagi. Aduh Mama, teman-teman udah naik sepeda ke sana kemari gitu kan. Teman-teman di komplek udah pada naik sepeda rame-rame. Kita cuman bisa lihat-lihat, cuman pinjam motor teman-teman. Kalau teman-teman kadang minjemin, kadang gak minjemin, Mama sepeda Mama gitu kan. Terus Mama bilang, iya sabar berdoa, Mama bilang gitu. Sambil belajar nilainya bagus atau enggak. Nah, setelah akhirnya adik-adik punya sepeda, pasti seneng banget dong. Udah sekian lama nunggu, terus akhirnya dibeliin sepeda seperti yang kita suka. Pasti kalian seneng banget. Terus asik udah punya sepeda. Karena Mama gini, ayo kita pergi. Terus ternyata ketemu sepeda dan kita disuruh milih sepeda mana yang kita suka. Wah, itu seneng banget, hatinya seneng banget. Sama seperti Sarah dan Abraham. Waktu Tuhan bilang bahwa Sarah akan mengandung, tahun depan Tuhan datang, Sarah sudah menggendong anak. Hatinya senang sekali walaupun dia tidak percaya karena dia sudah tua dan Abraham juga sudah tua. Tapi dia senang sekali gitu loh. Aduh Tuhan, bersyukur gitu kan. Terus sampai akhirnya dia dapat anak. Nah, dia dapat anak. Dia senang sekali dengan anaknya yaitu Ishak. Nah, beranjak dia besar, belum hilang kebahagiaannya karena dia punya anak. Tuhan bilang untuk menyerahkan Ishak, anak satu-satunya loh. Anak Sarah satu-satunya, dan Tuhan bilang untuk diserahkan ke Tuhan. Wah, bukan diserahkan hanya diserahkan kemudian dia kerja di gereja, enggak, tapi ini mau dikorbankan. Dia mau dibunuh, dia sebagai pengganti kambing domba atau domba pada masa itu untuk disembahkan ke Tuhan. Wah, adik-adik itu kalau Kak Jeki itu sedih sekali ya. Tapi luar biasanya Abraham, nih, Abraham melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ayat berikutnya, keesokan harinya pagi-pagi sekali, pagi-pagi loh adik-adik, nggak nunggu-nunggu nih, nggak nunggu, nantilah, siang Jo, sore Jo, besok Jo, nggak. Begitu pagi-pagi sekali, Abram bangun dan membelah kayu yang akan dipakai untuk membakar korban. Ia menaruh kayu itu di atas punggung keledai bersama dengan barang-barang lain yang diperlukan untuk perjalanan itu. Kemudian ia berangkat dengan Ishak dan 2 orang pelayannya. Mereka berjalan menuju daerah Moria. Setelah berjalan 3 hari lamanya, berjalan 3 hari lamanya adik-adik. Lama ya. Kalau sekarang mah gampang lah ya, naik mobil mau ke Gorontalo juga cuman 12 jam kita udah sampai di Gorontalo. Kita mau ke Tomohon paling 1 jam setengah, 1 jam setengah kita udah sampai di Tomohon. Ini berjalan kaki 3 hari lamanya dia sampai ke Gunung Moria. Gunung yang ditunjukkan oleh Tuhan. Gunung itu tidak jauh dari mereka. Abram berkata kepada pelayan-pelayannya, tinggallah dengan keledai ini di sini. Aku dan Ishak akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami kembali ke sini. Jadi Abram suruh pelayan-pelayannya tuh tinggal aja di situ. Dia mau naik sendiri sama Ishak ke atas. Nah, Kak Jeki lanjutin ya. Abraham dan Ishak berjalan menuju gunung itu. Abraham membawa sebilah pisau dan arang bernyala, sedangkan Ishak disuruhnya membawa kayu. Sementara mereka berjalan, Ishak bertanya, "Ayah, lihat, kita membawa api dan kayu,
Tetapi di mana anak dombanya untuk kurban? Jadi Ishak ini tanya sama ayahnya, ayah, kita ini udah bawa api loh ayah, dan kita ini udah bawa kayu. Kita mau mengkorbankan apa? Mana anak kambingnya yang mau dikorbankan? Gitu kan. Terus apa jawabnya Abraham? Tuhan akan menyediakan domba itu, nak. Jadi Abraham bilang nih, tenang Ishak, kalau pakai bahasa sehari-hari ya, tenang Ishak, Tuhan yang nanti sediakan dombanya. Jadi mereka, Ishak juga percaya, dan Ishak ini percaya sekali dengan ayahnya. Dia percaya, oh ya, oke ayah. Naik mereka ke gunung. Akhirnya mereka sampai di gunung yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Di sana Abraham mendirikan sebuah mezbah untuk menyembah Tuhan. Ia meletakkan kayu api di atas mezbah itu, lalu mengikat Ishak dan membaringkannya di atas kayu itu. Wow, Abraham bersama Ishak menyusun kayu, adik-adik semuanya. Kemudian kan tadi dibilang bahwa nanti Tuhan yang menyediakan domba. Kira-kira gimana ya cara Abraham ngomong ke Ishak anaknya bahwa dia yang akan dikorbankan? Dan apakah Ishak juga akan diam aja ataukah dia akan memberontak? Tapi adik-adik, Alkitab mencatat bahwa Ishak ini anak yang benar-benar percaya sama ayahnya. Kan tadi ayahnya udah bilang nanti Tuhan yang mau menyiapkan. Tapi ayah kenapa kok Ishak yang diikat? Tapi Ishak gak nanya sama ayahnya. Dia ngikut aja apa yang ayahnya akan lakukan. Bahkan dia disuruh tidur di atas perapian itu, di kayu yang udah disusun itu, dia disuruh tidur dan tangannya diikat, dia pun tidak melawan. Dia ikut, dan terusnya adalah waktu sesudah itu ia mengangkat pisaunya untuk menyembelih Ishak. Saat itu juga malaikat Tuhan berteriak dari surga memanggil dia, Abraham, Abraham. Saya Tuhan, jangan bunuh anakmu, jangan apa-apakan dia, kata malaikat itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mau melakukan apa saja yang diperintahkannya kepadamu. Bahkan engkau rela mempersembahkan Ishak anakmu satu-satunya kepada Tuhan. Jadi Ishak percaya kepada ayahnya dan Abraham juga percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Karena ini janjinya Tuhan. Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan begitu saja, kalaupun Ishak harus diambil, dia percaya bahwa Tuhan akan menggantikan dengan anak-anak yang lain. Dan benar, waktu dia mau membunuh Ishak, kemudian malaikat Tuhan bilang, Abraham, Abraham. Wah, bayangin aja adik-adik, itu dramanya ya, dia udah mau membunuh Ishak, kemudian malaikat Tuhan berbicara. Kalau dia dia nggak mau mendengar suara Tuhan atau suara malaikat Tuhan, mungkin Ishak udah nggak ada. Tapi waktu dia melakukan itu pun dia masih connect dengan Tuhan. Nah adik-adik, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Sama seperti tadi sepeda yang kalian inginkan udah lama sekali. Kemudian kalian senang lah ya punya sepeda. Wah, punya sepeda baru. Ini sepeda yang diimpi-impikan. Kalian udah pakai, kalian jalan-jalan sama teman-teman kalian kayak gitu. Tapi jangan lupa ya, protokol kesehatan harus tetap dijaga. Terus tiba-tiba nih ayah bilang, papa kalian bilang kalau sepedanya mau dikasih ke Tuhan. Dengan cara dikasihin ke orang lain. Nah, gimana nih adik-adik? Kalian baru punya sepeda nih. Belum 1 minggu lah kalian pakai ini sepeda. Belum puas lah kalian naik sepeda. Dari 1 tahun kalian nunggu punya sepeda. Terus kalian udah punya sepeda nih. Terus 1 minggu kalian baru pakai, belum puas makainya juga. Terus
ayah kalian bilang, papa kalian bilang sepedanya mau diserahin atau sepedanya mau diambil dan dikasih ke orang lain. Wah, kira-kira kalian mau gak ya? Mau gak kalian ngasih gitu aja sepeda kalian ke papa kalian untuk dikasih ke orang lain? Nah, adik-adik, kalau cerita Abraham ini bagaimana dia tahu memberi kepada Tuhan. Tuhan mau minta, dia tahu Abraham ini, Ishak ini adalah anak yang dia kasihi, yang sangat dia kasih, dan Tuhan juga tahu Ishak ini adalah anak yang dikasih Abraham. Tapi Tuhan mau melihat apakah Abraham benar-benar mau memberikan Ishak. Dan apakah Abraham benar-benar mengasihi Tuhan melebihi dari anaknya sendiri. Dan disitulah adanya penyediaan Tuhan buat Abraham. Begitu juga dengan kita semuanya. Yuk adik-adik, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu mainan kalian, sepeda kalian, handphone kalian, yuk jangan sampai itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi pakailah semua sarana yang ada itu membuat kalian semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu yang menyukakan hatinya Tuhan. Oke? Seperti Abraham memberikan Ishak. Yuk kita belajar memberi apa yang kita punya untuk Tuhan. Kak, gimana caranya? Kak Jeki semenjak online service itu kita nonton YouTube. Kak Jeki baru sekali ini seingat Kak Jeki untuk menyampaikan bahwa kalian bisa memberikan persembahan kalian. Kan setiap kali minggu, setiap hari minggu kalian bawa persembahan kan? Bukan buat Kak Jeki, tapi buat Tuhan. Kalian bisa nitip sama mama, sama papa, kalau mama papa atau kakak ke gereja. Ma, jangan lupa persembahan kalian misalnya. Mama jangan lupa Kensi punya persembahan. Mama jangan lupa Jordan punya persembahan. Mama jangan lupa Joshua punya persembahan. Mama jangan lupa Nia, Nicole punya persembahan. Mama jangan lupa kita semua, Lea punya persembahan, Kim punya persembahan, Rachel punya persembahan. Semua adik-adiknya Kak Jeki punya persembahan. Jangan lupa untuk diberikan kepada Tuhan. Twins punya persembahan, mama jangan lupa nih. Nah, yuk kita belajar memberikan apa yang bisa kita berikan buat Tuhan dan biar itu menyenangkan hatinya Tuhan. Oke, Kak Jeki selesai hari ini firmannya dan Kak Jeki berharap kalian benar-benar mempraktekkan, bukan hanya mendengar Kak Jeki bercerita, tapi kalian bisa melakukannya dalam kehidupan kalian. Kita belajar yuk memberi yang terbaik. Kita biasanya setiap hari Minggu tuh ada amplop. Nah, kalian bisa minta mama papa misalnya, mama papa mau amplop dong buat ngasih persembahan. Itu persembahan kalian. Atau kalian di rumah misalnya ada amplop putih atau amplop warna apa aja. Isi persembahan kalian, titip sama mama. Mama titip ya, ini persembahan. Ini persembahannya Caca misalnya. Ini persembahannya Felicia. Ini persembahannya siapa namanya? Kok Kak Jeki jadi lupa namanya, Kael gitu kan. Jadi ini persembahan kalian semuanya. Itu bisa dititipkan. Oke, persembahannya Belva juga gitu ya. Ya. Nah, jangan lupa ya kalian ya. Oke, yuk. Ayat hafalannya hari ini diambil dari bentar ya. Kak Jeki ambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Oke. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kak Jeki ulangi lagi ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke.
Ayat hafalnya simple banget dan Kak Jeki berharap ini kita lakukan. Jadi jangan hanya punya mental kita minta dong. Enggak, sekarang kita belajar. Nih aku memberi. Kalau kita punya makanan lebih, kita bagi ke orang lain. Kalau kita punya mainan lebih yang udah kita nggak pakai, kita kasih ke orang lain. Itu kita belajar memberi. Nanti kalian akan lihat deh, kalian lebih bersukacita, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, Kak Jeki selesai. Nanti ada aktivitas, kreativitas, kalian bisa bikin sama-sama, di foto kirim ke Kak Jeki ya. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap anak-anak, dan biarlah anak-anak memiliki hati yang suka memberi Tuhan. Hamba serahkan semuanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah cerita Abraham Ishak yang Abraham memberikan Ishak kepadamu Tuhan. Biarlah ini menginspirasi bagi setiap adik-adik yang ada, untuk mereka adik-adik yang ada juga belajar memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, biar firman-Mu tetap tinggal dalam setiap hati adik-adik yang ada, menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap adik-adik yang ada, dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba minta perlindungan kuasa darah-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, virus, bakteri, bahkan dari corona Tuhan. Berikan hikmat bagi para orang tua untuk menjagai anak-anak yang ada, sehingga anak-anak ini Tuhan diperlengkapi dengan protokol kesehatan yang terbaik Tuhan. Kami mau serahkan orang tua dalam tangan kuasa kasih-Mu, biar mereka juga bisa menahan diri mereka untuk mereka tidak kemana-mana dulu membawa anak-anak Tuhan, tapi biarlah anak-anak tinggal di rumah sehingga mereka juga terhindar dari virus corona Tuhan, dan orang tua juga bisa menjaga protokol kesehatan buat dirinya sendiri Tuhan, sehingga tidak membahayakan anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mau serahkan adik-adik yang ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kalau ada mereka yang sakit Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang hamba tahu mereka sedang sakit Tuhan, dan dari tempat ini kami mau bersehati Tuhan, kami mau berdoa. Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami selesai. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Jeki akan doa berkat buat kalian. Yuk kita berdiri sama-sama. Bapa, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah berkat kecerdasan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Dan dimanapun anak-anak berada, Engkau menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah berkat ini menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Jangan lupa juga protokol kesehatan harus kalian jaga. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah. Sarangeo.